Saya ingin bertanya kepada Pak Soki ini hal yang sangat sekali sensitif ya. Tapi ini adalah refleksi mahasiswa. Begini Pak Soki, saya sejak menjadi sarjana mulai berpikir tentang kemahasiswaan, tentang aktivis. Kontribusi peradaban aktivis hari ini itu apa sebenarnya? Yang bisa dirasakan kayak gitu. Kita tahu ya di mana momen-momen apa? Bukan momen ya. Kayak perilaku-perilaku demo, kita bicara demo ya. Yang dianggap itu adalah efek dari kepedulian. Itu sekarang sudah berubah menjadi momen gitu. Hilang terus gak pernah selesai, ujung-ujungnya tidak finishing gitu. Pak Soki kemarin kan juga aktif ketika demo Omnibus Law, kemudian sampai teriak-teriak ya, megang mikrofon gitu. Kontribusi aktivis hari ini terhadap peradaban zaman yang kita hadapi ini apa sebenarnya? Kayaknya saya rasa ya dipanggil ke istana, dikasih makan kenyang, pulang kayak gitu. Ya. Itu bahasa saya ya, saya yang agak kasar gitu. Ya, sebenarnya saya secara pribadi sebenarnya kok kalau menyandang menyandang aktivis, rasa-rasanya malu gitu. Malu ya. Karena belum berbuat apa-apa. Ya hanya sebatas mengungkapkan kegelisahan, mungkin kalau teman-teman mahasiswa caranya lewat demo. Iya. Tapi melalui langkah itu merupakan satu-satunya kalau tidak dibilang ada banyak cara, mungkin bagi teman-teman mahasiswa satu-satunya cara untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap penting melalui demonstrasi gitu kan. Walaupun dengan berbagai bentuk. Tidak melulu turun ke jalan, tidak selalu turun ke jalan seperti itu kan. Karena kalau bicara peradaban ya kok rasanya berat gitu kan. Semacam peradaban, bagaimana peradaban Islam di masa lalu, bagaimana berbicara peradaban itu mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai senjata utama gitu kan. Saya kira ada bukan peradaban sebenarnya. Hal-hal yang biasa sebenarnya demonstrasi itu. Hal-hal yang biasa di mana salah satu ekspresi teman-teman mahasiswa ya sebagian aktivis cara mereka untuk melakukan perubahan gitu. Karena terus perubahannya apa hari ini? Ya walaupun Omnibus Law tetap tidak aja. Ya hal-hal semacam itu sebenarnya tidak instan. Oh tidak gitu instan. ya. Makanya salah satu cara atau ikhtiar gitu kan, ikhtiar teman-teman mahasiswa untuk menolak Omnibus Law, salah satunya itu karena bagaimanapun ya rasa-rasanya tidak kalau tidak demo itu kok seakan-akan paling lemahnya iman mahasiswa. Jadi karena tidak ada perubahan, bukan nggak demo gitu kan. Setidaknya dari situ cara yang dilakukan oleh mahasiswa kok semacam penyadaran kolektif kepada masyarakat seperti itu. Karena kan penolakan terhadap hal-hal yang genting waktu itu tidak hanya melibatkan mahasiswa saya rasa. Tapi juga melibatkan banyak pekerja dan masyarakat luas saya kira. Enggak kan yang saya tanya itu tentang esensi dari aktivis hari ini gitu kan. Kalau esensinya kalau Pak Soki ini malu mengaku aktivis dan saya adalah saksi mata ya pemirsa bahwa
beliau ini kemarin menjadi koordinator, sering menjadi koordinator Gejayan, mulai dari Gejayan memanggil. Itu bukan saya. Sampai saya hanya bagian kecil dari itu. Karena ini mungkin dari kerendahan hatinya. Saya hanya bagian kecil dari itu. Ada teman-teman yang punya yang punya peran penting, bukan ya, saya punya teman-teman di Jogja sendiri yang punya peran lebih penting. Enggak dalam kan mengorganisir. Pak Soki kan juga terlibat di dalamnya, mulai dari penggerakan massa, kemudian bagaimana mengekspresikan hal itu. Yang saya tanya hari ini itu bagi saya pribadi itu hanya sebagai momen-momen saja, supaya kalau mau dibilang masuk sejarah, ya kata Pak Soki tadi, masyarakat kita kan mudah lupa. Ngapain menorehkan sejarah kalau sudah masyarakat kita hari ini ada mudah lupa terhadap masa lalu, kan kayak gitu. Makanya untuk lebih mencatatkan memori-memori itu harus diperbanyak peristiwa-peristiwa penting ya. Karena saya bilang mudah lupa, ada orang-orang yang setelah itu mengingatkan bahwa pernah terjadi misal penolakan massa yang cukup besar ketika menolak pelemahan KPK salah satunya, yang hingga saat ini ya benar-benar terjadi gitu kan. Itu saja. Jadi ini di mananya yang kemudian menjadi kesenjangan gitu jika kita pakai pola pikir yang lebih dalam. Kan tentunya dari berbagai momen demonstrasi ingin memberikan rambu-rambu kan kayak gitu terhadap pemerintah dan juga terhadap masyarakat supaya memiliki kesadaran kolektif ya. Akan tetapi hal itu tidak tercapai sampai hari ini. Omnibus Law ya tetap saja. Ya. Kemudian KPK ya tetap lemah sampai hari ini. Ya. Nah, yang menjadi kesenjangan itu sebenarnya di mana? Atau di aktivisnya yang kurang anarkis atau kurang ideal, atau pemerintahnya yang kesenjangannya terjadi terjadi dalam pada tataran pengambil kebijakan, saya kira. Karena pengetahuan umum mengenai demokrasi itu kan suara rakyat itu kan yang hal utama. Kalau misal kasus Omnibus Law, terus undang-undang revisi KPK itu para pemangku kebijakan mendasari keputusannya itu berdasarkan suara rakyat, suara masyarakat. Saya kira kondisi hari ini tidak akan serumit ini gitu kan. Oh, berarti kalau saya boleh menafsiri dari pendapat Pak Soki ini berarti dari pemerintahnya saja ya. Para pemangku kebijakan. Iya, pemangku kebijakan itu ya. Iya. Oh, berarti Pak Soki tetap kekeh ingin membela aktivis gitu yang turun ke jalan. Saya tidak membela aktivis. Saya tidak membela aktivis. Hanya membela jangan pakai bahasa membela ya. Berarti tetap mendukung aktivis gitu, tetap. Tadi ya, aktivis itu kan memiliki keberpihakan. Iya. Keberpihakannya ya kepada masyarakat, pada rakyat yang menolak untuk ditindas. Ya. Kalau katanya kan seperti itu. Ya, di mana kita berpihak, ya di situ saya juga punya keberpihakan. Tapi kayak gini Pak ya. Dalam pola pikir kotor saya sekarang itu dibersihkanlah kotor terus, karena ada kotor kan supaya bersih lagi setelah mendapat pencerahan dari Pak Soki. Hari ini berbicara penindasan, antara penindas dan yang tindas itu berpelukan kok, enak-enak aja ibarat mesra gitu kan. Jadi contohnya ya masyarakat terlalu nikmat untuk ditindas, kemudian yang pejuang-pejuang penindasan sudah mendaftarkan diri untuk menjadi kader penindas berikutnya kan kayak gitu.
Seakan-akan bahasa saya itu ya berpelukan lah kayak gitu antara penindas dan yang ditindas itu sekarang sudah berpelukan, Pak. Tapi itu kan tidak semuanya. Ya tidak semuanya, tapi makanya saya gelisahnya. Seperti yang Pak Misbah katakan tadi. Iya gimana? Dijadikan jembatan. Oh berarti ada segelintir ya, Iya. yang tetap menjadikan seperti itu. Karena saya aktivis itu atau ya apalah namanya, Terserah gitu ya, yang Ya. penting pejuang pejuang kemanusiaan, ya. aktivis dan pejuang demokrasi atau apalah segala macamnya itu, saya rasa tidak akan, yang benar-benar aktivis tidak akan pernah mengkhianati perjuangan, saya rasa. Karena selama apa ya, kalau bahasa teman-teman aktivis itu, kalau selama penindasan itu ada. Masih tumbuh, maka ya di situ akan selalu ada perlawanan. Ternyata begitu bijak ya dari Pak Shoki ini bahwa Bukan dari saya. enggak Saya maksudnya sebenarnya saya mau ya enggak, bahasa yang saya ambil tadi yang kemudian ya Jadi saya sebenarnya hanya mahasiswa biasa. Yang Enggak, kayak gini, Pak. kebetulan yang membuat hati saya bergetar tadi itu ada bahasa selama penindasan itu ada. ya itu kan Ya. saya bilang itu teman-teman kata Kita teman-teman akan aktivis. tetap ada ingin menghilangkan penindasan itu. Intinya kayak gitu ya, Pak ya. Saya terinspirasi dari simposium juga ini. Oh, yang punya Che Guevara ini ya. Tuh. Tapi kayak gini, Pak. Saya kalau ngomong kayak gitu ke teman-teman yang aktivis, dibilangin kayak gini. Iya, karena kamu tidak diberi kesempatan aja kayak gitu. Intinya saya ingin lihat kamu nanti kalau kamu sudah duduk di pemangku kebijakan, apakah masih ingat dengan kata-kata Mutiara Anda itu? Bahwa selama penindasan itu ada, kita akan tetap berdiri di atas kebenaran semua. Kan repot nih. Saya teringat film Angling Dharma ini nanti. Gimana menurut Pak Shoki? Kan biasanya teman-teman bilang kayak gitu kan. Ya berarti kalau sudah lupakan perjuangannya ketika sudah dapat kedudukan yang nyaman, ya berarti sudah mengingkari kata-katanya sendiri kan. Simpel saja sebenarnya. Ya itu manusiawi kan Pak. Jadi bagaimanapun kan kita kan juga manusia, mau aktivis mau apapun, yang tentu gak pernah kuat terhadap lapar. Kan kayak gitu. Apalagi turun ke jalan pasti Berani mati takut teriak-teriak. lapar gitu ya. Pasti lapar, iya berani-berani takut lapar kan kayak gitu. Tentu hal kata-kata itu bagi saya adalah hal, kalau boleh saya katakan itu mitos yang dikeluarkan oleh kampus saja atau lembaga-lembaga yang menginginkan ada. Ini Ini pikiran kotor Pak ya. Ya, Sebelum makanya dibersihkan. saya melihat beberapa teman-teman aktivis, entah itu mahasiswa atau yang sudah bukan mahasiswa ya. Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh aktivis itu kemandirian. Kekuatan ekonomi, kekuatan finansial diri sendiri. Ketika mereka sudah selesai dengan Dirinya sendiri, saya rasa mereka memang benar langkah yang sudah dipilihnya itu memang sudah pilihan yang tepat, tanpa harus mencari atau tanpa harus mengincar hal-hal lain yang di kemudian hari bisa menggoyahkan pilihan mereka seperti itu. Saya melihat banyak teman-teman aktivis yang sekarang sudah secara finansial kuat, jadi Tidak goyah gitu. bahasa
takut lapar itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Yang ada hanya takut mati ya. Ya tidak juga. Oh tidak juga. Itu sudah resiko. Baik pemirsa dari kalangan mahasiswa dan aktivis, pesan Pak Soki yang sangat menginspirasi bagi saya dan menghilangkan pola pikir kotor saya, yaitu pertama kita harus mandiri ya. Selesaikan dengan diri kita sendiri, kebutuhan kita selesaikan. Diamnya saja nanti bisa bermanfaat kayak gitu. Jangan kemudian beralih-alih, belum mandiri, belum selesai dengan diri sendiri sudah mau memperjuangkan orang lain kan kayak gitu. Bisa bullshit ya Pak ya kayak gitu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan besar. Baik, hanya itu saja perbincangan kita tentang mengenai politik. Mungkin ada pembicaraan terakhir dari Pak Soki. Cukup, Pak. Oh cukup ya, terima kasih Pak Soki atas tipologi yang sudah banyak diberikan pada saya dan pada pemirsa semuanya. Apabila ada beberapa pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan insya Allah nanti Pak Soki ini bisa diajak ngobrol lagi lebih luas. Kali ini baru perdana, maklum ya, masih malu-malu ya. Ini belum yang sebenarnya ini yang keluar ini. Karena memang masih menggunakan moralis, kerendahan hati, karena takut terkenal ya. Itu dari saya. Apabila banyak kekurangan dan menyinggung ataupun ada yang tersinggung ya, itu tidak murni dari unsur kesengajaan. Karena memang disengaja. Ya karena memang disengaja. Memang ingin saya dituntut tadi oleh pengelola Simposium Today yang Mbak Winda harus tetap terbuka dan responsif bagi publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi, kemudian jangan ada yang ditakut-takuti. Kita sama-sama manusia, banyak hal yang ditakuti dan banyak hal yang perlu diberanikan diri ya Pak ya. Terima kasih Pak Soki dari saya. Terima kasih. Semoga Pak Soki Amin, amin, amin. cita-citanya tercapai ya. Amin. Menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memberikan, berat. yang tetap memegang nilai-nilai perjuangan ya tadi ya. Tidak tergoyah dengan kata-katanya dengan kata-kata orang lain atau takut tak lapar dan sebagainya tadi ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.